Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pertemuan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun secara virtual. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman. Saya mahasiswa dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam atau bisa disingkat dengan KPI. Saya mahasiswa semester 4 dari Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah dari atau profil, lebih ke profil dari Kompas Group. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan nama ini. Mari kita lebih sedikit detailkan lagi tentang profil grup ini, profil dari Kompas Group ini. Kita dari pendiri Kompas Group terlebih dahulu. Apakah teman-teman tahu siapakah pendiri dari Kompas Group ini? Pendiri dari Kompas Group ini ada dua. Yang mana yang pertama ini ada Jacob Utama dan yang kedua adalah dari PK Ojong. PK ini singkatan dari nama Petrus Canisius Ojong. Nah, jadi yang pertama dari Jacob Utama ini adalah ini merupakan tokoh pers nasional dan salah satu pendiri surat kabar Kompas bersama Petrus Canisius Ojong. Dan dia meninggal di Jakarta 9 September tahun 2020 pada usia 80 tahun. Sedangkan dari Petrus Canisius Ojong ini juga merupakan seorang wartawan, juga salah satu pendiri dari kelompok Kompas Gramedia. Dia juga meninggal di Jakarta pada tanggal 31 Mei tahun 1980 pada usia lebih muda yakni 59 tahun. Dari sejarahnya itu sendiri kita tahu bahwa berdirinya Kompas Group ini juga berawal dari terbitnya sebuah majalah Intisari yang didirikan oleh PK Ojong dan Jacob Utama ini sebagai media yang bertemakan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi untuk membuka pikiran rakyat atau masyarakat Indonesia. Kehadiran Kompas Group atau Kompas Gramedia ini tidak terlepas dari sejarah panjang demi mencapai cita-cita mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa. Berikut sedikit dari visi misi yang menjadikan perusahaan terbesar Kompas Group ini, yakni menjadikan perusahaan yang terbesar, terbaik, terpadu, dan tersebar di Asia Tenggara melalui usaha berbasis pengetahuan untuk menciptakan masyarakat terdidik, tercerahkan, menghargai kebinekaan dan adil sejahtera. Dilansir dari Kompas Group, duet Jacob Utama dan PK Ojong yang saat itu sudah mendirikan Intisari kemudian dilibatkan dalam ide yang digulirkan Ahmad Yani. Awalnya Jacob dan Ojong menolak permintaan itu. Jacob menulis alasannya dalam tajuk rencana di Kompas yang juga sebagai obituari dalam mengenang PK Ojong. Kami berdua sebenarnya enggan menerima permintaan menerbitkan surat kabar Kompas lingkungan politik, ekonomi, dan infrastruktur pada masa itu, tidak menunjangnya. Jadi itu adalah alasan mengapa menolak permintaan dari Ahmad Yani itu. Kemudian dari logo itu sendiri, dari logo Kompas Group itu sendiri, Jacob dan Ojong ini juga dipakai dari sekarang, yang mana dicetuskan oleh mereka. Meskipun ada sejumlah perubahan kecil, tidak terlalu besar, terkait mungkin tebal atau tipisnya huruf, sehingga pada tahun 1965, tepatnya pada tanggal 28 Juni, Jacob Utama dan PK Ojong ini kembali bekerja sama dan melahirkan sebuah surat kabar yang diberi nama adalah Kompas. Nama Kompas diberikan langsung oleh Presiden Soekarno yang berarti penunjuk arah dan diharapkan dapat memberi pencerahan di jalan yang benar. Seperti itu. Kemudian kita lihat dari CEO-nya sendiri, yang mana CEO Kompas Group ini yang pertama adalah Agung Adi Prasetyo. Dia menjadi CEO Kompas Group ini atau Kompas Gramedia selama kurang lebih 10 tahun, dari tahun 2005 hingga 2015. Kemudian bergeser kepada CEO yang berikutnya sampai sekarang ini, yakni Lilik Utama. Masa jabatannya dari 2015 hingga sampai saat ini.
Nah, kemudian untuk sejarah singkatnya tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwasannya Kompas Group ini didirikan oleh dua orang yang sangat luar biasa, PK Ojong dan juga Jaka Utama, seperti itu. Ada apa saja di deretan anak cabang dari Kompas Group ini sendiri? Yang pertama, ini ada media massa cetak atau daring atau online, kemudian ada toko buku, kemudian ada percetakan dan penerbitan, ada radio, hotel, lembaga, lembaga dari lembaga pendidikan, kemudian ada bentara budaya, penyelenggara acara, stasiun televisi, hingga sebuah universitas. Jadi cukup banyak sekali anak cabang dari Kompas Group ini sendiri. Mungkin yang kita kenal yang lebih familiar itu adalah lebih ke media massa, Kompas, dan juga mungkin lebih ke stasiun televisi seperti itu. Jadi jarang mungkin orang-orang yang tidak terlalu memperhatikan hanya dua itu. Selain dua itu mungkin terlalu asing bagi orang-orang yang tidak meneliti sampai detailnya seperti itu. Kemudian kita masuk ke rating kepercayaan, yakni melalui dari survei Tempo, media paling dipercaya di Indonesia ini menurut risetnya cukup lumayan. Kompas ini di deretan nomor 2, yang mana tingkat kepercayaan dari warga negara Indonesia, dari warga masyarakat kita, Kompas Group ini dipercayai di urutan kedua setelah CNN. Di yang ketiga ada TVRI, Detik.com, SCTV, TV One, dan lain sebagainya. Dan banyak juga yang kita tahu orang Indonesia juga paling malas untuk menjawab sebuah survei seperti itu. Dan mungkin teman-teman juga sudah mengetahui Kompas ini juga sudah eh, sangat membawakan sebuah berita acara ataupun membawakan sebuah pesan media itu juga cukup lumayan diminati oleh hati rakyat Indonesia. Kemudian biar lebih mengenal lagi dari anak cabang yang tadi saya sampaikan, mungkin tidak biar tidak lebih bingungnya, kita lihat dari logo anak cabang dari Kompas Group ini sendiri. Yang mana ada beberapa tadi yang kami sampaikan, ada Bentara Budaya, ada hotel, ada Gramedia, ada universitasnya. Kalau dari Kompas sendiri, universitasnya ini adalah Universitas Multimedia Nasional Nusantara, maaf, seperti itu. Kalau ada logo dari Kompas Grupnya sendiri, seperti dan Kompas TV, yang mana sering kita lihat di media televisi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang-kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salah kata kami juga mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.